Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari lokal 4B, jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Di mana di sini saya akan membuat sebuah video praktikum atau percobaan sederhana dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Lia Angela SSI MPD. Di mana di sini saya akan membuat praktikum atau percobaan sederhana tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan membahas tentang apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah sintesis protoplasma, di mana disertai dengan perubahan bentuk dan peningkatan massa dan sistem pertumbuhan. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Pertumbuhan tanaman terjadi manakala sel-sel atau jaringan meristem yang masih aktif. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan volume atau biomassa yang irreversibel. Pertumbuhan berarti pertambahan ukuran karena organisme multisel tumbuh dari zigot. Pertumbuhan itu bukan hanya dalam volume, tapi juga dalam bobot, jumlah sel, banyaknya protoplasma, dan tingkat kerumitan. Pertumbuhan dapat dinyatakan dengan ukuran. Nah, sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan adalah suatu perubahan teratur yang berkembang menuju pada keadaan yang teratur dan kompleks. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Perkembangan juga di mana penjumlahan seluruh perubahan secara progresif merincikan tubuh organisme. Dan juga untuk pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana yang saya dapatkan, yang pertama, cahaya mutlak diperlukan dalam fotosintesis. Yang kedua, cahaya secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, pada keadaan gelap, pertumbuhan dan perkembangan tanaman mengalami etiolasi yang ditandai dengan pertumbuhan yang abnormal, pucat, daun tidak berkembang, dan batang tidak kokoh. Yang keempat, sebaliknya, dalam keadaan terang, tumbuhan lebih pendek, batang kukuh, dan berkembang sempurna dan berwarna hijau. Yang kelima, dalam fotosintesis, cahaya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan makanan. Yang keenam, tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil, sehingga daun menjadi pucat. Yang ketujuh, panjang penyinaran mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, di sini kita akan melakukan pembuktian apakah cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seperti yang saya kemukakan tadi. Baik untuk alat dan bahan, langkah kerja, dan juga praktikum atau percobaan yang saya lakukan akan saya tampilkan pada 6 hari ke depan dengan pengamatan yang akan saya lakukan. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada beberapa helai kapas, yang kedua penggaris dan pena, yang ketiga 4 buah gelas aqua yang telah kosong, yang keempat ada kertas yang sudah kita beri label T1, T2 untuk di tempat terang, G1, G2 untuk di tempat gelap, beberapa butir kacang hijau, wadah untuk merendam kacang hijau, plaster, gunting, dan juga air secukupnya. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan seperti yang ada pada video sebelumnya. Yang kedua, pasanglah label yang sudah kita siapkan, yaitu pada T1 dan T2 di tempat yang terang, dan G1, G2 di tempat yang gelap. Yang ketiga, masukkan kapas ke dalam botol yang sudah kita sediakan dan sudah kita beri label. Selanjutnya,
kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam semalam agar terjadi imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji, dimana kita masukkan beberapa butir pada tempat terang dan beberapa butir juga pada tempat gelap. Kemudian beri air secukupnya. Dan setelah itu taruhlah botol yang berlabel T1 dan T2 di tempat terang, yaitu dimana tempat yang terkena cahaya matahari. Dan untuk botol G1 dan G2 ditaruh pada tempat gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Dan untuk proses ini akan kita lihat 6 hari ke depan, dimana pada 6 hari ke depan akan nampak perubahan yang terjadi di tempat gelap dan yang terjadi di tempat terang. Oke, untuk hasil pengamatannya akan saya tambahkan pada video selanjutnya. Dan ini untuk hari pertama pada tempat terang, bisa kita lihat sudah ada tunasnya. Dan ini hari pertama juga pada tempat gelap. Ini untuk hasil pengamatan pada hari kedua, yang dimana ini yang terjadi pada tempat terang. Dan ini yang terjadi pada tempat gelap. Dan untuk perubahannya lagi akan kita lihat pada hari selanjutnya. Dan ini pada hari ketiga di tempat terang. Dan ini yang di tempat gelap. Dan ini untuk hari keempat pada tempat terang, bisa kita lihat daunnya sudah tumbuh dan berwarna hijau. Sedangkan pada tempat gelap daunnya juga sudah tumbuh tetapi berwarna kuning. Pada hari keempat kita sudah mengetahui satu perbedaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada hari selanjutnya. Hari kelima pada tempat terang. Dan ini pada tempat gelap. Dan ini pada hari ke-6, di mana hari terakhir pada tempat terang. Daunnya hijau dan batangnya juga berdiri dengan tegak. Pada tempat gelap, daunnya kita lihat di sini kuning dan batangnya juga lemah atau loyo. Dan untuk kesimpulannya, di mana di tempat terang tumbuhan terjadi lebih lama, batang tumbuh tidak terlalu tinggi, ukuran batang lebih besar, daunnya lebar, dan daunnya berwarna hijau. Sedangkan pada tempat gelap, tumbuhan lebih cepat, batang tumbuh tinggi, ukuran batang lebih kecil, dan daunnya tidak berwarna hijau. Nah, dan juga di mana cahaya di sini sangat mempengaruhi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang lebih lambat. Sedangkan pertumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap lebih cepat. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi faktor eksternal lain seperti suhu, air, kelembaban, dan lain-lain yang menyebabkan pertumbuhan setiap bibit tanaman berbeda. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi faktor internal seperti gen dan hormon. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan dan praktek atau percobaan sederhana yang saya lakukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.